Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Los Angeles Lakers mencuri perhatian pada NBA Draft 2024. Mereka membantu keluarga LeBron James mencetak sejarah dengan menjadi satu-satunya pasangan ayah dan anak yang akan bermain di NBA dalam satu periode dan satu tim yang sama, memilih Bronny James dengan urutan ke-55. Namun, apa memang Lakers benar-benar membutuhkan Bronny? The Los Angeles Lakers select Bronny James from the University of Southern California. LeBron James akhirnya benar-benar melakukannya. Seolah tak cukup dengan segala pencapaian individu yang telah ia raih, ia kembali menambah daftar sejarah yang ia cetak. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah NBA, akan ada pasangan ayah dan anak yang akan bermain bersama sebagai duet rekan satu tim. Dengan urutan ke-55 pada NBA Draft 2024, Los Angeles Lakers memilih anak LeBron James, Bronny James, yang bermain untuk University of Southern California. LeBron dan Bronny mengikuti jejak pasangan keluarga atlet legendaris baseball, yaitu Ken Griffey Sr. dan Ken Griffey Jr. yang bermain untuk tim Major League Baseball, Seattle Mariners, sebagai rekan satu tim. Banyak yang memberi ucapan selamat kepada LeBron, seolah tak cukup sebagai pemain dengan jumlah poin terbanyak di NBA, ia masih terus mencatatkan namanya di buku sejarah. Namun, banyak juga yang mempertanyakan langkah Lakers mengambil Bronny pada NBA Draft 2024 kali ini. Apakah memang Lakers membutuhkannya? Atau ini semata-mata hanya langkah General Manager Lakers, Rob Pelinka, untuk terus menuruti keinginan LeBron James agar tetap bisa mempertahankannya dalam periode free agency ini? Munculnya rumor ini dimulai beberapa tahun yang lalu, ketika terlihat bahwa ada kesempatan LeBron dapat bermain bersama Bronny sebagai rekan satu tim. Bronny is number one on my list. That's dope. He's number one on my list that I want to play with for sure. Dalam sebuah wawancara, LeBron mengatakan akan melakukan segala cara untuk dapat bermain sebagai rekan satu tim Bronny. Bahkan lebih jauh, akan pindah ke tim yang memilih Bronny pada NBA Draft 2024. Memang sudah lama diproyeksikan bahwa Bronny dapat bergabung ke NBA paling cepat pada 2024. Bertepatan dengan kontrak LeBron bersama Lakers akan habis dan bebas memilih tim sebagai seorang free agent. Dan akhirnya, Lakers lah yang berani mengambil pertaruhan tersebut, mengambil Bronny pada NBA Draft, sekaligus memperpanjang kontrak LeBron dengan durasi 2 tahun senilai $101,4 juta. Masih banyak pertanyaan soal Bronny dan peran yang akan ia mainkan di Lakers, mengingat apa yang ia tunjukkan pada level kampus dan NBA Summer League kurang memuaskan bagi tim-tim lain. The defense kind of sets up. Bronny James getting into the lane, bouncing for Johnson. Dalam sejarahnya, urutan ke-55 pada NBA Draft biasanya digunakan untuk mengambil pemain-pemain tanpa ekspektasi yang begitu tinggi. Dan realitanya, ketika sudah menginjakkan kaki di NBA pun sama. Sejak 1995, tidak banyak nama-nama besar yang terpilih dari daftar pemain-pemain yang dipilih pada urutan ke-55. Mungkin satu nama yang familiar adalah Luis Scola, power forward andalan Argentina yang sempat menjadi starter di Houston Rockets dan bermain selama 10 musim di NBA. Namun sisanya adalah pemain-pemain yang hanya menjadi pemain cadangan, dalam daftar rotasi pelatih ada di tempat terakhir, atau bahkan sudah tidak bermain di NBA lagi. Kemungkinan besar, itu mengapa Lakers memilih Bronny pada urutan ke-55 pada NBA Draft 2024. Tidak banyak ekspektasi yang dapat disematkan kepadanya. Hal ini mengingat Bronny juga bukan merupakan seorang prospek yang begitu bersinar ketika bermain untuk timnya di level kampus, USC Trojans. Karir basket Bronny di kampus sempat terganggu dengan masalah kesehatan. Ia terkena serangan jantung pada Agustus 2023 saat latihan dan harus menjalani proses operasi. Ia baru bisa kembali ke lapangan basket pada 10 Desember 2023 dalam pertandingan kandang menghadapi Long Beach State dan bermain selama 17 menit, mencatatkan 4 poin, 3 rebound, dan 2 assist. Musim pertamanya di USC Trojans pun selesai dengan banyak pemantau bakat mendeskripsikan Bronny sebagai pemain yang belum siap bermain di level NBA. Ia menyelesaikan musim dengan rataan 4,9 poin, 2,9 rebound, dan 2,2 assist per game. Sementara persentase tembakan 3 angkanya hanya mencapai 27,3% saja. Banyak analis serta pemantau bakat yang merekomendasikan Bronny untuk tetap kembali bermain di kampus dan memperbaiki level permainannya agar ia memiliki kesempatan lebih tinggi dipilih oleh tim pada NBA Draft. Namun, ia tetap memutuskan untuk melepaskan karir kampusnya dan bergabung dalam proses NBA Draft 2024.
meskipun diprediksi akan terpilih di ronde kedua, atau lebih buruk, tidak dipilih oleh satu tim pun di NBA. That's a great point. Sekilas, kita telah melihat apa yang dapat diberikan oleh Bronny kepada skuad Lakers pada 2024-2025. Namun kesempatan tersebut kembali terhambat. Selayaknya para rookie dan pemain muda di NBA, Bronny bersama dengan rookie yang dipilih Lakers pada urutan ke-17, Dalton Knecht, akan berpartisipasi dalam NBA Summer League. Namun setelah game pertama turnamen California Classic menghadapi Sacramento Kings, Bronny terlihat mengalami bengkak pada lutut kirinya. Dalam pertandingan tersebut, ia bermain selama 21 menit dan mencetak 4 poin, 2 rebound, dan hanya memasukkan 2 dari 9 tembakannya, serta tidak berhasil memasukkan satu pun tembakan 3 angka dari 3 percobaannya. Penampilan ini harus menjadi lampu kuning untuk Lakers dan LeBron James jika suatu saat ingin menurunkan Bronny ke pertandingan resmi di NBA bersama dengan ayahnya. Bronny terlihat belum siap untuk bisa memiliki peran yang cukup besar bermain di NBA, meskipun ia telah dikontrak dengan nilai besar untuk pemain yang dipilih pada ronde kedua. Menurut website Spotrac, Bronny telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun senilai $7,9 juta. Salah satu kontrak pertama terbesar jika dibandingkan dengan pemain urutan ke-55 sepanjang sejarah. Jika ada nama pemain muda yang lebih siap dibandingkan dengan Bronny, pemain tersebut jelas adalah Dalton Knecht, yang dianggap sebagai steal pada draft 2024. Knecht merupakan pilihan pertama Los Angeles Lakers pada NBA Draft 2024. Pemain asal Tennessee tersebut berhasil memukau para pemantau bakat di NBA. Knecht dianggap sebagai salah satu prospek yang sudah paling siap bermain di NBA di antara deretan para rookie 2024 ini, menampilkan performa brilian selama bermain untuk Tennessee. Sebagai seorang small forward, ia mengandalkan kemampuan tembakan 3 angkanya yang dapat membantunya beradaptasi lebih cepat dengan pertahanan di NBA. Pada musim terakhirnya di Tennessee, ia mencatatkan 21,7 poin per game dan 4,9 rebound per game. Sementara keberhasilan tembakan 3 angkanya mencapai 39,7%. Dengan dua rookie ini, pekerjaan rumah Lakers begitu rumit. Memastikan agar Knecht dapat beradaptasi dengan cepat di NBA dan memiliki peran yang cukup besar datang sebagai pemain cadangan, dan mempercepat perkembangan Bronny James agar bisa segera mencetak sejarah bersama ayahnya, LeBron James. Bagaimana menurut kalian? Apakah Lakers benar-benar membutuhkan Bronny James bermain di NBA? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.